Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa sekalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus semangat untuk selalu belajar. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita Pendidikan Agama Islam kelas 8. Tapi sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk klik tombol like dan subscribe dulu ya, agar dapat membantu Pak Musoni membangun channel ini. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, ayo kita ikuti materi selengkapnya. Hari ini kita akan membahas bab 2 tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Namun sebelumnya mari kita mulai dulu dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, para siswa sekalian, minuman keras, judi, dan juga pertengkaran ini adalah suatu perilaku yang harus kita hindari ya. Apa itu minuman keras? Minuman keras itu adalah minuman yang mengandung etanol atau zat-zat lain yang bisa mengurangi kesadaran manusia. Ini sangat berbahaya ya. Jadi kita harus hindari. Kemudian judi itu apa? Judi adalah sebuah permainan di mana dia menggunakan uang atau barang berharga sebagai taruhannya. Nah, ini juga tidak boleh. Kemudian yang ketiga perilaku yang perlu kita hindari yaitu pertengkaran, berdebat, mengeraskan suara kita, leher kita sampai kenceng gitu untuk bertengkar, kita berdebat atau mempermasalahkan sesuatu. Yang ini juga kita perlu hindari karena itu akan merenggangkan persaudaraan, merenggangkan pertemanan, gitu ya. Jadi perlu ini tiga perilaku itu perlu kita hindari. Ya. Kemudian bagaimana caranya? Ya, cara menghindari 3 perilaku yang tidak baik ini. Kemudian hikmahnya kalau kita menghindari perilaku ini seperti apa? Ayo kita ikuti materi selengkapnya. Perilaku menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nah, 3 perilaku ini adalah perbuatan dosa. Yang pertama tadi ya, minuman keras, ya. Kemudian berjudi atau mengundi nasib itu jadi menyerahkan nasib kita kepada sebuah permainan gitu ya. Misalnya kayak kalau di sekarang ya pakai ada kartu dan sebagainya ya. Pakai kartu dan sebagainya itu tidak baik ya, mengundi nasib. Kemudian pertengkaran, apalagi pembunuhan. Nah, ini adalah hal-hal yang sangat perlu kita hindari. Nah, bagaimana cara menghindari perbuatan dosa 3 hal tadi ya? Yang pertama, cara menghindari tadi 3 hal tadi yaitu bergaul dengan orang-orang yang baik ya. Jangan bergaul dengan orang-orang yang jahat. Jadi kita kalau memilih teman ini harus selektif. Kita boleh berteman dengan siapapun, tapi kita juga boleh terbawa. Kalau kita kira-kira kita akan terbawa arus, kita akan ikut-ikutan, mendingan kita tidak usah berteman dengan orang-orang yang berperilaku tidak baik. Kemudian yang kedua, caranya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Sholat yang rajin, berdoa yang khusyuk, memohon kepada Allah agar kita dilindungi dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, caranya agar kita terhindar dari hal-hal tadi yaitu mengisi waktu luang dengan aktivitas yang baik ya. Kita kalau di sekolah itu banyak ekskul, ekstrakurikuler di sekolah, kita ikuti itu. Jangan kita
banyak waktu nganggur. Akhirnya apa? Akhirnya kita hanya main sana sini dan bisa masuk ke pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Bisa judi, bisa minum minuman keras, bisa narkoba dan tawuran dan sebagainya. Nah, itu semua kita hindari. Caranya adalah menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang baik, yang positif. Misalnya kalau di sekolah ikut ekskul, ikut les dan sebagainya sesuai dengan keinginan apa yang kita inginkan. Misalnya senang musik, kita les musik. Senang matematika, kita les matematika. Senang nyanyi, kita les nyanyi dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu kita caranya yaitu menyadari bahwa malaikat senantiasa mencatat apa yang kita lakukan. Nah, itu akan menjadi rem, akan menjadi pengendali buat kita agar tidak berbuat semau kita. Karena kita sadar, oh iya, malaikat mencatat di sini, malaikat raqib, malaikat atid mencatat. Ya. Kemudian para siswa sekalian, hikmah menghindari perbuatan dosa. Kalau kita sudah menghindari 3 perbuatan yang tidak baik tadi, apa hikmahnya? Apa keuntungannya? 1, bersemangat dalam meraih cita-cita. Jadi kita bisa fokus kepada cita-cita kita agar kita sampai hidup kita itu bermanfaat, gitu ya, bisa berguna buat orang lain. Kemudian yang kedua, hikmahnya adalah mendapat rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita berada dalam ridho Allah hidup kita. Jadi itu penting karena nanti akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak sayang kepada Allah, tidak patuh kepada Allah, tidak menjalankan perintah-perintah Allah, maka nanti kita jadi tidak sayang, hati kita jadi keras. Nah, itu berbahaya. Kemudian yang ketiga, hikmahnya yaitu dapat berpikir jernih. Kenapa? Karena kita istirahat cukup, makan cukup, tidur cukup, maka pikiran kita jadi jernih. Tapi kalau kita sering berantem, sering bertengkar, minum minuman keras, akan mempengaruhi pikiran kita. Pikiran kita jadi emosional. Ya. Kemudian yang paling penting, yang tidak kalah penting yaitu adalah dijauhkan dari siksa api neraka. Jadi kita ini kalau tidak sudah menghindari itu tadi ya 3, judi, bertengkar dan juga minum minuman keras. Kalau kita terhindar dari itu, kita insya Allah akan dijauhkan dari siksa api neraka. Demikian para siswa sekalian materi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.